Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun ya. Kayaknya minggu ini Mang Adun harus lembur deh. Karena banyak banget pioners yang komentar di channel Mang Adun ya, dan tetap pasti bakal Mang Adun jawab satu persatu. Mohon maaf ya karena Mang Adun juga punya banyak kesibukan, jadi ya harap maklum aja. Tapi tetap pasti Mang Adun jawab pertanyaannya satu persatu ya. Oke, sambil ngopi aja hari Minggu ini, saatnya santai bersama keluarga ya. Kita masuk lagi ke topik yang disampaikan oleh Ibu Dorisin ya. Oke, jadi kita live langsung lagi juga ini di Pi Network Internasional. Ini sudah masuk di topik ke-36 ya. Tuh, dan ini sudah diterjemahkan langsung oleh Pak Yo ya, sebagai admin dari Pi Network Internasional. Oke, kita bahas sama-sama ya, atau kita baca sama-sama. Mungkin ada sesuatu yang penting ya itu, atau pembelajaran juga pendidikan yang perlu kita tahu dari topik yang satu ini. Oke, akan lebih seru kalau dibahas bareng-bareng mah. Kalau baca sendiri mah kadang gabut. Ya, oke. Topik ke-36 ya, P2Day Open Mainnet adalah jari menunjuk ke bulan. Keren ya gambarannya, atau apa ya? Pengibaratannya itu. Jadi hari ini saya ingin bicara tentang P2Day Open Mainnet. Sangat menyenangkan melihat komunitas di seluruh dunia menerima GCP 31,159 dolar dan berupaya keras dalam barter offline peer-to-peer. Banyak pioner yang menetapkan tujuan peluncuran pada P2Day. Oke ya. Sebelum mendalami alasan tim inti GCP, kami menyerukan kepada semua pioner global dan tim inti jaringan Pi untuk menetapkan tujuan yang sama pada tanggal Open Mainnet. Pertama-tama, mari kita pahami alasan dibaliknya. Oke, di sini ada istilah tim inti GCP ya, atau juga ada istilah tim inti jaringan Pi atau core timnya ya. Kita lanjut tadi di alasan dibaliknya ya. Pi Network telah ada selama lebih dari 5 tahun, durasi yang sangat signifikan. Selama ini banyak pioner yang datang dan pergi, sementara yang lain mengalami perubahan besar. Kita juga melihat beberapa pioner meninggal dunia dan banyak bayi yang baru lahir menjadi anak-anak. Ya, betul sekali ya. Setiap entitas mengalami tahap pertumbuhan, mencapai puncaknya dan kemudian surut. Saat ini kita berada pada puncaknya dengan mayoritas pioner global mendukung GCP. Sebagaimana dibuktikan dukungan luas di media sosial dan catatan blockchain. Kegagalan untuk memanfaatkan puncak ini dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan di antara para pioner. Itu sebabnya kami mengatakan P2Day adalah waktu yang tepat untuk Open Mainnet ya. Jadi kenapa saya menggunakan topik P2Day adalah jari yang menunjuk ke bulan? Apa artinya? Asik. Oke, kita lanjut ya. Jika Anda memiliki kucing, Anda mungkin memperhatikan bahwa mata kucing tersebut sepertinya hanya terfokus pada jari Anda. Sebenarnya kita ingin mereka mengikuti arah yang ditunjuk jari kita ke bulan. Dalam analogi ini, saya menggunakan P2Day sebagai jari kita. Kesuksesan nyata dari visi dan misi jaringan Pi serupa dengan bulan. Kami menggunakan P2Day sebagai jari untuk menunjuk ke bulan. Berhasil membuka mainnet. Ya, jadi di sini tuh jelas ya. Jadi analoginya ya, atau gambarannya, P2Day itu tanggal 28 Juni itu sebagai jari. Ya, ingat terus yang
apa namanya di sini, jaringan Pi-nya itu sebagai bulan atau Pi network-nya itu sebagai bulan. Jadi nunjuk tanggal 28-nya itu bukan ditunjuk ya, justru malah yang tanggal 28-nya itu yang jadi jari ya, gitu, yang jadi jari yang melihat ke Pi network. Oke, yang ditunjukkan ke Pi network gitu loh maksudnya. Kita lanjutkan. Saya perhatikan beberapa pioner merasa cemas terhadap P2Day. Mereka khawatir karena ketika mereka menghitung kecepatan dari core team sekarang rasanya mustahil ya. Dan penting untuk dicatat bahwa P2Day mewakili tujuan dan jari para pioner kami yang memerlukan kerjasama dari core team untuk menggapai bulan atau mencapai bulan ya. Bulan melambangkan tujuan akhir bagi pioner dan core team. Selama periode ini saya mengamati core team berkolaborasi dengan kami. Ya, selama periode ini saya mengamati core team berkolaborasi dengan kami. Mereka telah mengumumkan bahwa kecepatannya dapat digandakan dan menyarankan kami untuk hanya menggunakan prasasti kami di wallet pinet.com ya. Nah, itu pokoknya itulah, jangan di yang lain. Lebih jauh lagi kami memperhatikan bahwa beberapa akun dompet Pi besar telah dibekukan. Oke ya, itu salah satu tanda open mainnet. Tanda open mainnet sudah dekat ya. Itu jadi seperti ya sering Dorisin katakan gitu, akan diberantas sebelum jaringan dibuka. Pesan ini membawa bobot yang signifikan bagi kami. Open mainnet sudah di depan mata. Arahan untuk secara eksklusif maksudnya ya. Arahan untuk secara eksklusif menggunakan prasasti di dompet kami sendiri dan tidak menggunakannya di situs web lain memiliki arti yang sangat penting. Hal ini tidak hanya untuk keamanan dompet kami, tetapi juga berfungsi sebagai dorongan bagi kami untuk terlibat dalam transaksi peer-to-peer offline. Karena sangat sulit bagi pioner untuk mengelola online dengan baik. Saya mendengar banyak pioner yang sudah kehilangan Pi di dompet mereka. Jadi saya mendorong para pioner menghadiri barter peer-to-peer GCP lokal yang tidak memiliki risiko ya. Banyak karena apa? Karena kalau online itu ya kita kebanyakan diminta prasasti ya gitu. Dan banyak kata Dorisin yang sudah kehilangan Pi gara-gara memasukkan prasasti ke yang bukan tempatnya ya. Itu saja intinya. Oke, kita lanjut ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, ketika ada akun yang dibekukan dalam jumlah besar, itu menandakan open mainnet sedang dalam perjalanan. Nah, kan bener kan? Jadi sepertinya P2Day benar-benar menjadi panduan bagi para pioner untuk menghentikan pelanggaran kebijakan dan mendukung GCP. Pada saat yang sama telah mengirimkan informasi kepada tim inti untuk mempersiapkan seluruh aspek teknis open mainnet, dan itu berhasil dengan sangat baik, dan ini membuat kecepatan kita menuju open mainnet lebih cepat. Oke, kami telah melihat hal itu terjadi. Jadi apa yang terjadi selanjutnya? Ini nih bikin penasaran aja, bisa aja. Ibu Doris ini ya. Saya perhatikan banyak pioner Tiongkok yang lulus proses KYC dengan sangat cepat, termasuk beberapa pioner lama dari tahun 2019. Namun masih banyak pioner yang dengan status KYC tentatif orange di banyak daerah dan kecepatan migrasinya belum terlalu cepat. Kami juga melihat banyak transfer Pi dalam jumlah besar di blockchain sekali lagi ya. Intinya walaupun sesekali masih ada gitu, itu berarti kita masih memiliki banyak pekerjaan pendidikan yang perlu dilakukan. Silahkan sebarkan semua artikel saya ke komunitas dan media sosial Anda. Oke, lanjut ya, ini sampai saking panjangnya. Hanya ketika resiko turun, KYC orange dan kecepatan migrasi akan menyusul.
Tugas kita berikutnya adalah mengatasi masalah jual beli skala besar, karena hal ini memperlambat proses migrasi. Nah, bagi siapa pioners yang menanyakan hal migrasi di sini, jawabannya ada juga ya. Tugas kita berikutnya adalah mengatasi masalah jual beli skala besar, karena hal ini memperlambat proses migrasi. Oke, ada jawabannya di situ, salah satu jawaban kenapa migrasi lambat, karena itu banyak yang jual beli dengan harga atau pie-nya skala besar ya. Oke, kita lanjut. Tampaknya pendidikan mengenai hal ini masih kurang. Banyak pioner yang salah informasi, mengira bahwa jual beli pie sama dengan jual beli apel. Mereka dituntun untuk percaya bahwa mereka dapat menghasilkan banyak uang dengan membeli pie dengan harga murah, misalkan 0,1 dolar ya. Atau berapa itu? Kisaran 15.000 ya. Parah banget sih. Kesalahpahaman ini mengakibatkan banyaknya pioners yang bukan 15.000. Berapa? Masa 1.500? Udah biarin aja lah ya, itu anggap aja intermezzo. Kesalahpahaman ini mengakibatkan banyaknya pioner yang terlibat dalam jual beli. Oke, komunitas. Jadi maksud gini, karena banyaknya pioner itu yang salah paham ya, yang salah paham berpikir bahwasanya dengan membeli pie itu dengan harga murah, maka dia akan memiliki keuntungan yang lebih besar saat nanti misalkan open minute atau bisa menjualnya lagi dengan harga yang tinggi. Nah, itu tanpa memikirkan risikonya, yang mana akunnya akan dibekukan. Itu ya yang kacau ya. Tapi memang ada banyak bahkan gitu loh. Bahkan dengar-dengar katanya YouTuber yang informasi inventor juga ada. Itu luar biasa. Salut gua sama yang subscribernya itu ya. Ikutin aja terus. Ntar juga dibekukan semua akunnya kalau misalkan banyak yang jual beli di sana ya. Aduh, ada-ada aja dunia kehidupan ya, biarkan saja lah. Itu memang sudah jalan takdirnya mungkin seperti itu kan gitu. Ya, jalan takdir kita yang lurus ya alhamdulillah kan gitu. Toh ketenangan hati itu ada di segala sesuatu yang lurus sesuai dengan jalurnya. Asik. Ada gitunya terus Bang Adun mah nggak apa-apa buat edukasi ya. Jadi kita tuh ngedenger informasi Finance Talk itu nggak cuman menyimak atau mempelajari seperti itu, ada bonus lah kita anggap ya. Adun juga kalau lagi ngoceh begini mah kemana aja nyampenya yang sekiranya positif ya. Jadi nggak pernah Bang Adun memikirkan itu hari ini harus ngomong apa, nggak ada, nyerocos aja. Oke, seperti itu ya. Komunitas pioner kami fokus pada pendidikan. Tim telah mengambil tindakan untuk menghukum akun pelanggaran kebijakan ini. Jika Anda menemukan jenis transaksi ini, Anda dapat melaporkannya ke Tim dari kiri atas aplikasi maksudnya. Jadi yang di garis 3 itu, Anda dengan mengklik dukungan, Anda perlu memberikan bukti. Nah, jadi kalau ada yang mau ngelaporin itu perlu bukti juga ya. Kalau misalkan nggak disertakan buktinya, misalkan bukti transaksinya, terus alamat dompetnya, dan pokoknya banyak bukti, jadi sertakan buktinya juga bahwa itu adalah penjualan, serta nama pengguna dan kunci publik. Maksudnya kunci publik itu ya yang salah satu di share dengan misalkan postingan publiknya gitu ya, misalkan itu. Terus beberapa pelanggaran mungkin menggunakan dompet ekosistem untuk menyembunyikan transaksi sehingga banyak seperti barter biasa. Dalam kasus seperti ini, satu-satunya pilihan kami adalah mengedukasi masyarakat agar para pioner tidak menghabiskan seluruh pie mereka
Harap dicatat bahwa core team tidak dapat memberikan penalti pada jenis transaksi ini jika dicadangkan oleh produk atau layanan. Oke. Maksudnya seperti ini. Jadi oknumnya itu cerdas juga gitu, pintar juga. Jadi mereka tuh menggunakan dompet ekosistem atau aplikasi atau mungkin marketplace ya. Jadi menghilangkan ya bisa dikatakan bukti. Jadi cara dia untuk tidak terdeteksi lah gitu loh. Sehingga di sini core team tetap tidak akan bisa memberikan penalti. Oke, jadi di sini ketika semua pioner dan tim inti bekerja sama menuju kesuksesan peluncuran Open Mainnet, Anda tidak perlu khawatir tentang P2Day karena kita berada di jalur menuju kemenangan. Petisi, proposal, barter, konferensi, dan liputan media kami termasuk laporan TV dan surat kabar akan membantu P2Day GCP Open Mainnet kami. Dalam topik 35 saya mengenai waktu Open Mainnet yang tepat core team menerimanya. Jadi kita harus mengubahnya. Open Mainnet akan datang pada waktu yang tepat. Oke, seperti yang selalu saya katakan, fokuslah pada apa yang harus kita laksanakan atau lakukan setiap hari dan apa yang tidak boleh kita lakukan setiap hari. Jika kita memupuk pikiran positif, kita tidak perlu khawatir dengan kecepatannya karena kita melihat tim inti mengambil tindakan. Mereka tidak bisa mengungkapkan semua yang mereka lakukan. Nah, jadi ini real gitu. Karena apa? Kita tidak usah lah ya, atau tidak usah pengen tahu gitu apa yang core team lakukan. Tapi dengan adanya update ya, informasi, terus juga perubahan seperti yang saat ini core team lakukan, itu kita nggak ngelihat core team lagi ngapain. Tapi dengan banyaknya pioner yang tiba-tiba gitu kan kaget juga lulus QAC yang tadinya cemas gitu, itu jelas bahwasanya itu hasil kerja core team yang terus berusaha bekerja keras gitu untuk kita semua bareng-bareng gitu. Makanya ya, berkolaborasi kerjasama bareng core team tuh. Oke, saya ingin mengucapkan selamat ya katanya ini kepada seluruh anggota komunitas GCP. Kamu luar biasa dan aku sangat bangga padamu. Asik, mesra sekali ya. Hei, karena mataku tidak bisa menatap komputer dalam waktu lama. Topikku hari ini akan lebih pendek dari biasanya. Aku sudah menerima banyak pesan langsung dari pioner, tapi aku belum membacanya karena aku tidak ingin mataku sakit lagi. Saya hanya fokus pada topik yang saya tulis agar Anda dapat memahami strategi kami dengan baik dan memiliki kepercayaan diri 100%. Oke, luar biasa ya. Dan ini topik 38 udah ya, yang bawahnya itu kita udah pernah bahas. Jadi Ibu Dorisin dalam keadaan lagi sakit matanya katanya ya. Terus kabarnya yang terbaru juga sudah melakukan operasi kecil dan sudah mulai pulih ya. Tetap kita saling mendoakan semoga semua ya, pioners, komunitas network dan ambasador tim GCP semua deh pokoknya ya, itu dalam keadaan sehat selalu, lancar rezeki ya, dan berkah dalam setiap urusannya. Oke, kiranya cukup sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi di informasi network yang berikutnya. Oke, Bang Adun pamit undur diri dulu ya. Pioner tetap semangat, tetap mengedukasi, dan jangan lupa klik petir ya karena udah mau habis. Oke, bye bye, love you pioner. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.